harus ada bendahara misalnya, harus ada apa, pejabat keuangan nanti namanya. Itu cara memaknai fleksibilitas. Karena kalau tidak, ini ada ya sedikit cerita lah, pengalaman. Apa itu? Karena fleksibilitas itu kurang dipahami, itu jadi ada dua sisi. Kalau saya bilang, kalau dibilang negatif ya tidak terlalu, tapi ya cukup negatif. Jadi maksudnya gini, dari satu sisi kalau tidak memahami fleksibilitas, maka tidak dapat menjalankan fleksibilitas atau ya nggak tahu cara jalaninya gitu. Jadi malah nggak fleksibel gitu ya, Pak? Malah jadi nggak fleksibel. Jadi kayak UPT rasa apa? UPT rasa BLUD rasa UPT. BLUD rasa UPT, padahal sudah udah BLUD tapi rasa SPT. Gitu. Jadi ya nggak bisa jalan. Udah kayak tetap kayak UPT biasa. Karena nggak bisa memanfaatkan fleksibilitas. Berarti malah tidak berfungsi maksimal gitu ya Pak BLUD. Yang kedua, ini yang menarik, yang fenomena di lapangan pernah ketemu, fleksibilitasnya jadi overpower. Overpower seperti apa itu? Overpower itu artinya begitu ada instansi yang BLUD, dikiranya fleksibel bisa ngapa-ngapain, semua dilakukan. Kebablasan. Semua dilakukan akhirnya Pak. Semua aturan ditabrak. Aduh. Bahaya juga ya Pak ya seperti itu ya. Jadi masalah itu. Itu terjadi di beberapa kasus ya Pak ya? Iya, karena memang ya pemahaman terkait dengan fleksibilitas itu belum sepenuhnya. Gitu. Baik Pak. Berarti artinya itu ada yang fleksibel itu akan menjadi, maksudnya BLUD akan fleksibel itu ketika dia punya dasar hukum gitu ya Pak ya bahasanya. Iya, Pak ya? Ya itu tadi balik ke lex spesialis dikurat legi generalis. Azas hukum, penafsiran hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Jadi dalam bahasa hukum itu ada beberapa ya, ini salah satunya. Ada yang hukum yang paling tinggi akan berlaku dibanding hukum yang paling bawah. Itu ada bahasanya. Tapi yang jelas yang kita gunakan di sini ya lex spesialis dikurat legi generalis. Jadi mengesampingkan. Karena ya bicara hukum berarti kan harus ada hukumnya. Makanya kalau ngomong masalah hukum dari Permendagri 79 2018 itu dia mengamanahkan di dalam setiap pasalnya, dalam pasal fleksibilitasnya itu harus dibuat peraturan kepala daerah. Oh, dibuat peraturan kepala daerah. Betul. Jadi fleksibilitas itu gampangnya nggak akan bisa dijalankan. Menurut saya ya, itu harusnya ya tidak dapat dijalankan jika nggak ada peraturan kepala daerahnya. Karena lex spesialis, lex generalis, nggak ada aturan khusus, maka ikuti aturan umum. Yang berlaku umum. Nah, ya, walaupun dia sudah BLUD, tapi tidak membuat aturan khusus tersebut, maka harus mengikuti aturan umum. Oh, seperti itu. Meskipun dia sudah dapat SK BLUD misalkan seperti itu, Pak. Meskipun sudah BLUD. Sudah BLUD, Pak. Jadi nggak bisa karena ini masalah pemahaman di penafsiran hukum, lex spesialis, generalis. Tapi ya kenyataannya banyak daerah yang aturannya belum lengkap tapi udah jalan. Sudah jalan. Jadi malah melebihi itu ya, Pak ya. Semua ditabrak jadi masalah ya, bahasanya tapi, ya, Pak ya. Istilahnya malah di situ yang banyak terjadi di lapangan jadi temuan, ini nggak ada lex spesialisnya kok udah bisa melakukan ini. Ikut mana? Kan pertanyaannya kan karena ini birokrat sebagai pemerintah kan harus tetap ikut aturan. Ya, nah, betul. Begitu BLUD mereka nggak ikut aturan umum, terus ikut aturan siapa? Ya. Nah itu nggak boleh, itu sudah jelas temuan. Jadi melanggar hukum ya Pak, malah jadi melanggar hukum gitu. Di karena overconfident ya Pak bahasanya Pak ya. Permendagri 79 tuh ya itu harus buat aturan. Nah, aturan khususnya itu aturan kepala daerah ya, bukan perda ya, jangan salah. Peraturan kepala daerah. Kepala daerah. Kalau perda itu peraturan daerah. Kalau perkada atau peraturan kepala daerah itu kan cukup di internal Pemda itu sendiri. Berarti seperti peraturan kepala wali kota gitu ya Pak ya, bupati, gubernur gitu ya Pak ya. Ya, jadi itu ya. Peraturan kepala daerah. Nah, jadi memang fleksibilitasnya di situ. Jadi harus memahami dulu aturan umum baru ini. Itu tadi ya salah satu fleksibilitas. Kalau kita lihat ya masih banyak fleksibilitasnya. Mungkin sekitar 10 lah, 10 fleksibilitas untuk BLUD Pak. Nah, dan itu harus satu-satu itu memahaminya dan harus ada aturannya satu-satu. Nggak bisa
nggak ada aturannya. Berarti 10 fleksibilitas itu harus istilahnya dibuat peraturan kepala daerah kan gitu ya Pak ya? Harus. Kalau nggak ada, ya harus ikut aturan umum. Kalau nggak ikut aturan umum, itu pasti dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap aturan. Oh, seperti itu. Aturannya adanya yang umum. Baik. Anda udah BLUD, ya salahnya nggak? Salahnya sendiri nggak buat aturan khusus. Iya. Nah itu loh yang arti BLUD itu kan, fleksibilitas maksudnya, Fleksibilitas. arti BLUD, arti fleksibilitas itu seperti itu. Jadi memang kita itu harus memahami dulu BLUD. Nah, tadi mungkin kemarin sudah saya jelaskan ya sekilas itu, masih banyak lagi konsep dasar-dasar BLUD itu. Ya pasti secara umum, secara umum itu kan ya meningkatkan pelayanan dengan efisiensi anggaran, Betul. meningkatkan pelayanan dengan meningkatkan kinerja keuangan dan sebagainya. Tapi intinya itu ya memang betul bagaimana pelayanan itu bisa dengan fleksibilitas. Dengan fleksibilitas di keuangan dapat meningkatkan pelayanan, Kualitas pelayanannya gitu ya Pak. Ya karena kan ya tadi dengan fleksibilitas itu kan berarti fleksibilitas itu kan berbeda dengan yang umum. Iya. Dia boleh lebih luas. Ya tadi misalnya rumah sakit kalau di store dulu terus nunggu ini kan lama. Berarti diberi fleksibilitas pendapatan langsung dipakai. Jadi hari ini dapat duit, besok belanja. Besok langsung belanja gitu. Yang penting kan ada di anggaran. Ya, Ada betul. dianggarkan. Itu bisa, nggak perlu nunggu cair dari APBD-nya lah, istilahnya di store dulu dari ini enggak. Karena dia menggunakan anggaran BLUD itu ya Pak ya? Kayak karena dia Anggaran ya BLUD. itu fleksibilitasnya salah satu. Jadi biar cepat. Karena kan kalau keuangan daerah pendapatan di store dulu. Di store. Terus belanjanya kan sudah ada DPA-nya. Nah, Iya. sudah sesuai dengan itu. Nunggu di transfer dari pusat. Iya. Kan Di awal tahun itu ya Pak ya? kalau nggak Februari, Maret, syukur-syukur kalau nggak telat ya. Tapi, Padahal biaya selalu muncul biaya ya. selalu muncul. Padahal ini dia punya duit. Nah, masyarakat itu kan bayar. Betul. Ya kan? Problemnya masyarakat karena masyarakat bayar, istilahnya bayar layanan kan, rumah sakit itu, ya kan nggak mau tahu. Saya bayar kan harusnya dilayani. Iya. Tapi obatnya habis karena duitnya belum turun, istilahnya itu belum cair. Ya customer ya nggak mau tahu kan. Iya, Kamu betul. bayar. Kan aku udah bayar. Lah kemana duitnya? Kamu tilep? Iya. Ternyata tidak disetor ke negara. Masyarakat pasti tidak mau tahu. Kalau Pak, ya? BLUD tidak lagi disetor ke negara, langsung dipakai, Langsung dikelola gitu ya langsung Pak ya? dikelola untuk belanja. Tapi ya harus punya dasar hukum itu ya Iya, Pak ya? nah itu Tentunya. salah satu. Itu baru salah satu itu. Baru salah satu itu Pak. Dari banyak hal yang perlu Iya, dipersiapkan nah itu. gitu Pak ya? Cuman intinya itu dalam memahami fleksibilitas BLUD, fleksibilitas itu harus mengetahui aturan yang umum dulu seperti apa, kemudian merancang aturan khusus untuk mempercepat pelayanan itu seperti apa. Baik. Poinnya itu pelayanan, bukan nyari duitnya, tapi mempercepat pelayanannya. Jadi Lebih supaya fokus nggak- pelayanan ya? Iya, pelayanan. Jadi fokusnya di pelayanan. Oh ini kelamaan ini kalau harus nunggu cair, udah langsung. Nanti buat, pendapatan dapat digunakan langsung. Mekanismenya gimana? Buat sendiri. Oh udah nggak perlu misalnya puskesmas pun harus ke dinas, harus kayak ini. Oh nggak usah. Nah, itu kan buat sendiri. Buat sendiri. Kan leg spesialis. Iya betul. Nah di situ arti fleksibilitas. Nanti ya kapan-kapan kita bisa ini bahas fleksibilitas satu-satu. Nah, itu panjang itu. Kalau Menarik kita ya Pak ya untuk ada fleksibilitas. 10 fleksibilitas itu bisa Fleksibilitas ya Pak ya? jadi 10 episode itu minimal. Lebih gitu. Mungkin kalau kita bahas satu-satu, kalau Iya, terlalu langsung singkat. satu Karena episode, iya kalau betul, terlalu singkat ya. itu informasi yang didapatkan teman-teman itu ya sedikit sekali. Iya, karena malah terlalu dipadatkan Harus- jadi nggak fokus gitu ya Pak Karena ya. kita inginnya ya menyampaikan ke masyarakat khususnya ya para stakeholder di BLUD itu bisa tahu gimana sih fleksibilitas, caranya, bahkan buat aturannya nanti seperti apa. Wah luar biasa Pak ya. Wah luar biasa sih. Kalau kita bahas satu-satu mungkin tidak Ya, akan cukup lama. ya Pak ya, karena Banyak. akan sangat banyak dan juga akan sangat detail seperti itu.
Mungkin kita akan nanti buatkan per episode Ya, saja ya Pak ya. bisa Kita, nanti kita janjian ya Pak ya untuk buat episode ya Pak ya. Ya, Jadi mudah-mudahan nanti kalau enggak tahun depan Mas. ya kita minta Masih banyak tugasnya. minta waktu ya Pak Tito nih untuk setiap episode kita bisa bahas satu-satu nih fleksibilitas BLUD karena memang seperti ada remunerasi ya Pak. Ada remunerasi silpa itu kan yang sangat mungkin sangat sering ditanyakan oleh banyak UPT seperti itu ya Pak ya. UPT dan Ya, UPT betul lah. Ya, itu intinya. Jadi memang perlu dibahas satu-satu supaya ya tahu bagaimana memanfaatkan fleksibilitas. Ya, luar biasa Pak. Masing-masing. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini karena kita keterbatasan waktu ya Pak, mohon maaf Pak karena satu-satu itu mungkin akan sangat panjang, mungkin satu fleksibilitas saja mungkin bisa memakan 1 jam ya Pak ya untuk lebih detailnya dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya terkait apa saja fleksibilitasnya mulai dari pendapatan hingga nanti remunerasi fleksibilitas BLUD seperti itu ya Pak ya. Ya baik. Mungkin untuk pertemuan episode kali ini Sobat BLUD untuk kali ini saya seperti itu saja karena memang keterbatasan waktu kita dan juga nanti akan kita terus update untuk topik-topik menarik seputar BLUD. Terima kasih Pak Tito sudah hadir untuk podcast diskusi BLUD pada pagi hari ini. Kita akan selalu mengundang Pak Tito nih, akan mengundang Pak Tito untuk bisa menjelaskan terkait BLUD karena Pak Tito memang merupakan pakar BLUD yang lebih dari 1000 pendampingan di Indonesia seperti itu. Terima kasih juga untuk Sobat BLUD yang sudah menonton terus, mengikuti terus podcast diskusi BLUD ini yang semoga ilmu yang kita berikan, kita dapatkan bisa diimplementasikan dan juga bermanfaat untuk Sobat-Sobat BLUD di sana. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Sobat BLUD. Salam Sobat BLUD.